Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada kejadian yang viral kali ini berupa anak-anak rohis, ya, masih rohis ini, ya, anak-anak rohis yang kemudian mengirimkan spam SMS kepada temennya yang nggak pakai jilbab. Nah, kemudian permasalahan ini kemudian awalnya satu SMS, kemudian SMS berikutnya juga tentang agama, ya, SMS tentang konten-konten agama, tapi lama kelamaan malah justru memaksa temennya yang tidak pakai jilbab itu untuk kemudian memakai jilbab. Nah, ini bahkan ketika orang tuanya mengajak bertemu untuk mungkin tabayun, klarifikasi, dijawab, untuk apa bertemu dengan orang tua yang tidak mengerti dalil, malah nanti jadinya debat kusir. Para pemirsa sekalian, kalau kita melihat, kita analisa, ini menyedihkan sebenarnya. Ketika ada ke semangat untuk belajar agama tinggi tapi tidak didasari dengan ilmu, bisa jadi hasilnya seperti ini. Kita tahu bahwa mengingatkan orang itu perlu, ya. Misalnya ada orang, teman kita yang tidak memakai jilbab, oke, kita nasihatin, selesai, sudah cukup, tidak ada pemaksaan. Nah, di sini kasusnya adalah pemaksaan, ya. Agama itu tidak bisa dipaksa. Yang kita sampaikan saja, ya, cukup kita sampaikan. Nah, kalaupun sudah selesai, ya sudah. Kalau kita sudah sampaikan, ya sudah. Urusan hidayah itu, ya, bukan engkau memaksa, gitu loh, ya. Kadang-kadang gini, ketika semangat beragama tinggi tapi melupakan akhlak, melupakan adab, sampai ngomong ke orang tua temennya yang nggak pakai jilbab tadi, ngomong seperti itu, padahal ya seumuran dengan bapak ibunya, kemudian dia ngomong seperti itu kan tidak pantas, tidak sopan, ya. Seolah-olah langsung menjudge, oh kue orang ngerti dalil, kan, kamu tidak tahu dalil agama. Terus kalau kita ngobrol ketemu ya percuma, karena juga debat kusir loh. Enggak, bukan begitu adabnya anak-anak kepada orang tua. Yang kedua, kita lihat masalah hidayah. Imam An-Nasafi mengatakan, hidayah itu bukan berarti kita di persimpangan antara baik dan buruk, ya, maksiat sama taat, kemudian kita diberi pilihan mau maksiat atau mau taat. Terus diberi hidayah itu kita, oh iya ya, saya memilih taat, gitu. Enggak. Imam An-Nasafi mengatakan ketika orang itu sudah diberi hidayah, ya, Allah sudah menunjuki jalan, ya, maka diangkatlah orang yang berlumuran dosa dalam kubangan maksiat itu, diangkat, ditaruh dalam rel ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pilihan. Kalau Allah sudah memberi hidayah, itu Allah yang akan mengangkat dari lubang kemaksiatan itu, ditaruh di rel, ya, ketaatan. Ini yang harus dipahami, gitu loh. Jadi kalau sering kita khutbah Jumat itu kita mengatakan, kita dengar, ya, wa man yahdillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah sudah kehendaki padanya jalan atau hidayah, fala mudhillalah, maka tidak akan ada orang yang akan bisa menyesatkannya. Nah, jadi kalau Allah sudah menunjukkan orang, ya, menaruh dalam rel ketaatan, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Tapi ingat, kebalikannya, wa man yudlilhu falaha, dialah, kalau Allah sudah menyesatkan seseorang, maka tidak ada yang bisa memberinya hidayah atau memberinya petunjuk. Ini, maka saya melihat di era sekarang, ya, apalagi kalau SMA, ya, ini SMA di Jawa Tengah kejadiannya, kemudian memaksa temannya untuk pakai jilbab, ya janganlah, sampaikan saja kalau misalnya itu sebuah kebenaran. Tapi kalau dia mau ikut atau tidak, ya sudah urusan masing-masing, gitu. Itu adabnya. Terus yang kedua, terhadap orang tua, teman pun juga harus menganggap sebagai orang tua kita sendiri, gitu. Jadi ini yang harus kita analisa. Satu, biasanya di rohis itu ada pembinanya. Nah, pembinanya ini apakah tahu kalau anak-anak rohis itu mengirim SMS spam seperti itu. Yang kedua, biasanya itu dimotori oleh anak-anak alumni situ. Jadi lulus SMA di situ, ya, dulu pernah sekolah di situ, lulus, kemudian mungkin setelah kuliah atau mungkin tidak kuliah, ya, pokoknya lulusan situ datang kemudian menjadi senior dari rohis. Nah, itu kadang-kadang bisa jadi diteliti juga apakah
ada peran atau tidak dalam spam SMS yang memaksa temannya tadi. Nah itu ada pengawasnya juga dari guru pembinanya ya, pembinanya, kemudian ada senior. Nah kalau kita kemudian melihat pola beragama, praktek beragama yang seperti ini sudah salah kaprah. Seolah-olah kalau ikut rohis itu sudah paling benar sendiri, sehingga memaksa temannya untuk melakukan sebuah konsep kebenaran yang ia yakini itu. Enggak. Yang ketiga, sebagai catatan juga, saya sering ngobrol dengan teman-teman gitu. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah ya, meskipun satu ayat. Sampaikanlah meskipun satu ayat. Dan dari sinilah kemudian muncul di WA grup, di Facebook, atau di mana saja ya, orang-orang sibuk untuk menyampaikan apa saja berupa kebaikan dengan dimotori tadi, walaupun satu ayat ya. Apa saja disampaikan. Akan tapi pertanyaannya, apakah menyampaikan kebenaran agama atau satu ayat aja itu perlu cara atau tidak? Apakah semua orang bisa menyampaikan ya? Apakah pasti sudah tahu caranya? Atau memang ada metode dan cara khusus tertentu untuk menyampaikan kebenaran? Para pemirsa, ada benar salah, itu yang paling dasar, benar salah. Di atasnya ada baik buruk. Di atasnya lagi ada indah jelek. Nah, maka kalau itu benar ya, itu harus disampaikan dengan baik dan indah ya. Jadi kebenaran itu harus disampaikan dengan baik dan indah. Bukan hanya benar tapi metodenya buruk ya, caranya jelek. Nah, ini ya tidak akan diterima orang gitu, tidak akan diterima orang. Maka dibutuhkan metode untuk menyampaikan meskipun satu ayat tadi. Itulah dengan akhlak, dengan ilmu. Nah, itu kadang-kala orang terlalu bersemangat untuk menyampaikan satu ayat tetapi tidak mengerti bagaimana metode, bagaimana cara yang harus digunakan dalam rangka menebarkan kebaikan. Ya kira-kira itu menjadi kita analisa anak-anak SMA sudah berani menyepam SMS, kemudian kita lihat berlaku seperti itu kepada orang tua temannya. Saya kira ini malah mungkin satu alarm bagi kita untuk kita aware, kita untuk selalu waspada, bahkan akan selalu kita evaluasi, muhasabah terhadap lingkungan kita. Mungkin ini terjadi pada anak-anak kita, pada adik kita, pada tetangga kita dan saudara kita, sehingga ini menjadi muhasabah, introspeksi untuk kita semua. Ternyata ada problem, ada masalah dalam praktek beragama saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.